Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi kita harus selalu berada di rumah dan makan makanan yang bergizi, bervitamin, dan jangan lupa olahraga. Nah, untuk itu pembelajaran juga harus dilakukan di rumah. Salah satunya adalah dengan cara online atau daring. Nah, kenapa kita harus belajar walaupun dalam kondisi kritis seperti ini? Nah, karena kita merupakan pemuda generasi depan, pemuda generasi bangsa. Jadi kita harus tetap belajar mengabdikan diri kepada bangsa dan membangun bangsa ini lebih baik lagi, gitu ya. Pemuda pribumi siap mengabdi. Untuk itu silahkan kalian mengisi kolom komentar dengan nama, NIM, terus juga komentar kalian tentang video ini, kritik dan saran yang membangun ya, atau pertanyaan tentang materi yang nanti akan disampaikan gitu ya. Nah, sebelum memasuki materi lebih lanjut, maka marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu akan bertanya, kalian pernah membuat sirup, pernah membuat teh, pernah membuat susu, pernah membuat kopi, atau membuatkan orang tua kalian? Pasti pernah kan? Nah, awalnya bagaimana kalian membuat sirup? Membuat sirup awalnya dari air putih, kemudian sirup dituangkan menjadi berwarna sama kayak sirup. Kok bisa ya air sirupnya jadi warna kuning? Kenapa enggak sirupnya aja yang menjadi warna putih seperti air? Nah, kenapa? Itu merupakan salah satu dari peristiwa difusi. Apa sih peristiwa difusi itu? Nah, kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa seperti itu dalam materi kali ini. Jadi materi kali ini adalah membran transport membran. Nah, sebelum memasuki materi terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan kita mempelajarinya. Pertama, agar siswa mengerti tentang pengertian transport membran. Yang kedua, agar siswa dapat mengetahui dan menganalisis contoh macam-macam transport membran. Yang ketiga adalah agar siswa dapat mengaitkan contoh transport membran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Sebelum tahu transport membran itu apa, kita harus tahu dulu membran plasma itu apa sih, gitu. Nah, membran plasma merupakan suatu dinding yang mengelilingi seperti dinding atau lapisan yang mengelilingi sel itu sendiri. Nah, contohnya misalkan kalian membuat sirup, kan minum, kemudian nanti sirup satu gelasnya itu adalah selnya, satu gelas sirup itu adalah selnya, sedangkan dinding atau lapisan pinggir-pinggirnya itu, si gelasnya itu merupakan membran plasmanya, gitu ya. Nah, jadi udah mengerti kan membran plasma? Jadi kita lanjut ke struktur dari membran plasma. Kalau tidak jelas nanti silahkan kalian melihat gambar-gambar yang Ibu pegang ini dengan di link berikut, di deskripsi juga nanti ada link terlampir linknya. Ini adalah membran plasma. Dari awal strukturnya, ini adalah glikoprotein, berfungsi sebagai reseptor yang akan mendeteksi molekul apa yang akan masuk ke dalam membran plasma. Kemudian ada fosfat. Fosfat merupakan dinding awal ke strukturnya dan dia bersifat hidrofilik, jadi tidak takut sama air. Kemudian ada juga yang bawahnya ini adalah lipid, sifatnya hidrofobik, dia takut sama air. Dan struktur dari membran plasma ini adalah bifosfolipid. Jadi bi ada dua, artinya dua, dan fosfolipid, fosfat dan lipid, jadi dua ya. Yang satu menghadap atas, yang satu menghadap bawah.
Kenapa seperti ini? Karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa lipid takut dengan air, jadi dia harus saling menghadap kayak gini ya, gitu. Nah, kemudian ada protein integral, yaitu protein yang tenggelam. Bisa diandaikan seperti ini, kalian ingin menyeberangi suatu wilayah dari A ke B, tapi dibatasi oleh sungai. Nah, kalian menggunakan jembatan kan? Nah, jembatan ini seperti protein integral. Kemudian yaitu untuk memfasilitasi molekul yang ingin masuk ke dalam ataupun keluar dari membran plasma. Kemudian ada protein periferal. Protein periferal ini dia berfungsi, dia merupakan protein yang menempel pada membran plasma ini. Dia juga sama sebagai jembatan, gitu. Membran transport membran merupakan perpindahan molekul dari baik masuk maupun keluar membran plasma, gitu ya. Terus kemudian ada macam-macam transport membran, yaitu ada dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Nah, kalau dibuat perbandingan seperti ini, misalkan kalian pernah buat main ayunan kan? Main ayunan sendiri dengan didorongin oleh teman ataupun bapak, seperti pada gambar ini. Nah, yang pertama adalah main ayunan sendiri. Kalian pertama menggunakan tenaga, kemudian mengayun dengan sendirinya. Sedangkan gambar B, didorongkan oleh ayah kalian atau teman kalian. Jadi kalian hanya meluncur. Nah, yang membutuhkan energi kira-kira yang mana ya? Yang A atau B? Yang menggunakan yang main ayunan sendiri ataupun bersama orang? Pasti yang bersama orang kan, karena bapak kalian atau teman kalian menggunakan energinya untuk mendorong kalian agar berayun. Sedangkan yang A, kalian mengayun dengan sendirinya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa yang aktif yang perlu membutuhkan energi, yang pasif yang tidak membutuhkan energi. Nah, begitu pula dengan macam transport membran. Transport membran ada dua. Yang pertama adalah transport membran yang memerlukan energi, yang kedua adalah transport membran yang tidak memerlukan energi. Pada gambar ini kalian bisa dilihat kan gambar ini. Nah, transport pasif, kemudian ada transport aktif. Nah, kalau transport aktif merupakan transport yang tidak memerlukan energi, kemudian transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi dan melawan gradien. Sedangkan transport pasif merupakan transport yang tidak memerlukan energi dan tidak memerlukan energi dan tidak melawan gradien. Dari gambar ini, molekul untuk masuk ke dalam membran plasma, ini membran plasma, ini protein yang tadi. Nah, itu memerlukan ATP. ATP merupakan sebuah energi. Nah, agar si proteinnya terbuka dan bisa memasukkan molekul ke dalamnya. Sedangkan pasif ini nanti protein karena ukurannya sangat kecil, jadi bisa langsung masuk secara difusi atau difusi terfasilitasi. Jadi langsung masukin tanpa memerlukan energi, langsung masuk tanpa energi, gitu ya. Nah, apa sih difusi sama ini kan udah disinggung ya difusi. Nah, apa sih difusi? Kita dari awal dulu. Transport aktif nanti dibedakan menjadi beberapa, yaitu endositosis dan eksositosis. Apa sih endositosis? Endositosis adalah, nah ini ada gambar juga, ada gambar, silahkan perhatikan. Endositosis, endo artinya dalam, endositosis berarti sel, berarti ke dalam sel. Nah, endositosis merupakan masuknya molekul dari luar ke dalam sel dengan cara membentuk vesikel baru. Nah, kan ini molekulnya nih, kemudian dia masuk membentuk vesikel baru dan masuk ke dalam membran. Sedangkan eksositosis merupakan ekso, keluar, sitosis berarti sel. Nah, berarti keluarnya keluarnya molekul dengan menggunakan vesikel akhir dan keluar ya. Jadi
keluarnya molekul dengan menggunakan vesicle keluar sel melewati membran plasma. Nah, jelas ya. Jadi kalau endositosis itu molekulnya masuk, kalau eksositosis molekulnya keluar. Nah, endositosis nanti dibagi menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Kalau pinositosis adalah masuknya molekul berupa cairan, sedangkan fagositosis masuknya molekul ke dalam membran plasma berupa zat padat. Contohnya itu seperti amuba. Amuba makan, kemudian nanti makanannya kan dalam bentuk padat tuh, masuk ke dalam amuba tersebut. Nah, transfer pasif. Apa sih transfer pasif itu? Yang tadi sudah jelaskan bahwa transfer pasif merupakan transfer yang tidak memerlukan energi dan tidak melawan gradien. Nah, transfer pasif. Jadi transfer pasif nanti ada macamnya lagi, yaitu difusi dan osmosis. Apa sih difusi? Apa sih osmosis? Difusi merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini ini ada air putih, kemudian ini ada serum, ada sendok. Nah, ini saya akan mencoba tentang percobaan difusi. Apa difusi tadi? Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sirup saya tuangkan dan berubah tanpa diaduk pun berubah. Nah, kita aduk biar rata. Nah, kok bisa berubah ya? Tadinya kan ini warna putih, kenapa bisa menjadi warna seperti sama warna dengan sirup? Nah, ini seperti yang tadi pertama saya tanyakan, Ibu tanyakan ke kalian, bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa salah satu contoh peristiwa difusi, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi, yaitu sirupnya, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Akhirnya konsentrasi rendah adalah si air putihnya, sehingga menyebar dan merata. Ketika kita aduk, molekul-molekul dari sirup akan semakin rata dan menyebar, dan menyebabkan warna dari air putih tersebut berganti menjadi warna sirup, gitu ya. Nah, osmosis merupakan perpindahan molekul peralut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, saya punya gambar di sini. Saya punya gambar. Nah, ini di sini ada dua sel, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, pada sel tumbuhan dan juga tiga larutan, yaitu larutan hipotonik, larutan isotonik, dan larutan hipertonik. Nah, pada larutan hipotonik dulu di sel tumbuhan, kembali lagi ke pengertian osmosis, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, berarti dari pelarutnya ya, pelarutnya airnya ini pindah dari luar ke di dalam sel tumbuhan, sehingga sel tumbuhan menggembung seperti ini. Nah, peristiwa ini disebut turgid. Sedangkan pada sel hewan juga sama, dari molekul pelarutnya masuk ke dalam sel hewan, sehingga menyebabkan sel hewan seperti mau pecah ini, bahkan bisa sampai pecah. Pada sel hewan, pecahnya sel karena kelebihan molekul pelarut dinamakan hemolisis. Sedangkan pada larutan isotonik, larutan iso berarti sama, tonik larutan, jadi larutan yang konsentrasinya sama. Nah, pada sel tumbuhan atau baik sel tumbuhan dan sel hewan ini sama ya, antara pelarut yang masuk sama yang keluar, jadi keadaannya normal. Sedangkan pada larutan hipertonik, hiper berarti tinggi dan tonik berarti konsentrasi, jadi adalah larutan dengan konsentrasi yang tinggi, berarti molekul pelarut pindah dari dalam sel kemudian keluar, dalam sel kemudian keluar. Nah, peristiwa lepasnya
lepasnya sel dari dinding sel pada tumbuhan ini dinamakan plasmolisis, yaitu lepasnya, sehingga dia lepas dari dinding selnya. Kemudian pada sel hewan, peristiwa mengkerutnya ini karena pelarutnya keluar semua disebut krenasi. Kemudian untuk contoh-contohnya mari kita kaitkan. Kalau osmosis itu contohnya seperti kalian merendam kentang di dalam larutan gula, nanti kentangnya akan mengkerut ya. Terus juga contoh lainnya ketika kalian terlalu lama main air sehingga tangan kalian kisut. Nah, sedangkan contoh pada difusi itu contohnya kalian membuat kopi, gula, teh, susu dan sebagainya. Contoh lainnya itu seperti kalian menyemprotkan parfum dalam ruangan sehingga baunya menyebar ke seluruh ruangan tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah transport membran merupakan perpindahan molekul dari masuk atau keluar dari membran plasma. Nanti transport membran ini nanti ada dua jenisnya, yaitu memerlukan energi atau transport aktif dan tidak memerlukan energi, transport pasif. Nah, transport aktif ini nanti dibagi lagi menjadi endositosis dan eksositosis. Endo artinya ke dalam, berarti masuknya molekul ke dalam membran plasma dengan membentuk vesikel baru, dan eksositosis masuknya keluarnya molekul ke luar dari membran plasma dengan membentuk vesikel. Nah, nanti endositosis nanti ada juga macamnya, yaitu fagositosis, yaitu masuknya molekul dalam bentuk zat. Sedangkan pinositosis masuknya molekul dalam bentuk cairan atau fluida. Nah, kemudian transport pasif itu ya tidak memerlukan energi. Nah, contohnya ada osmosis dan difusi macamnya. Nah, difusi merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis itu difusi ya. Kemudian osmosis adalah perpindahan molekul dari pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Nah, Ibu rasa cukup untuk materi sekarang. Nah, kemudian nanti silahkan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu adalah reproduksi sel untuk minggu depan. Dan Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu melakukan eksperimen sederhana, yaitu dengan mencari contoh osmosis 1 dan difusi 1. Nanti silakan untuk formatnya seperti biasa, atau nanti akan Ibu share juga di link deskripsi di bawah ini. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.